Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua, salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang penggunaan anti turunan atau integral tak tentu. Sebagaimana telah disampaikan sedikit tentang materinya sebagai pembuka pada pertemuan yang lalu, kita akan bahas saat ini. Untuk pertama kita awali dengan pengertian anti turunan atau integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu ini merupakan kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalkan kita pernah pelajari di waktu SMA atau SMK, hasil dari turunan itu ketika kita integralkan akan kembali menjadi turunan. Masih ingat ya, Nanda ya? Enggak, Bu. Kenapa? Kenapa? Tadi ada yang ini? Maaf, Bu. Itu tadi kawan, Bu. Kawan di sebelah, Bu. Oh. Misalkan F ini adalah suatu anti turunan dari F kecil ya. Pada selang I. Dan jika DF sama dengan F, ada I, yaitu jika F aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I. Contoh, tentukan anti turunan dari fungsi Fx sama dengan 8x pangkat 7. Pada selang minta hingga sampai tak hingga ya. Maka dapat kita selesaikan dengan F aksen X sama dengan 8x pangkat 7. Kemudian Fx sama dengan X pangkat 8 plus C. Benar nggak? Dengan konstanta C ini sebarang. Dan ini merupakan suatu anti turunan dari 8x pangkat 7. Ada selang minta hingga sampai tak hingga. Ini bisa dipahami ya, C ini kan bisa aja misalkan fungsi awalnya itu adalah X pangkat 8 plus 6, X pangkat 8 plus 3. Itu sama aja hasilnya. F aksen X-nya adalah 8X pangkat 7. Bisa dipahami ya? Ini bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya.
Tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini kan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3. Maaf. Yang memenuhi f aksen x sama dengan sepertiga dikali x. Dikali 3 di x pangkat 2 ya. Sama dengan x kuadrat. Maka anti turunan adalah sepertiga x pangkat 3 plus c pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Oke, kita masuk ke teorema 1. Jika R adalah sebarang bilangan jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Jika R sama dengan 0, maka integral 1 dx sama dengan x plus C. Itu ya teorema 1. Kemudian contoh. Tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 8 per 7. Maka jawabannya adalah integral x pangkat 8 per 7 dx sama dengan x pangkat 15 per 7 dibagi 15 per 7 plus C sama dengan 7 per 15 X pangkat 15 per 7 plus C. Sehingga kita dapat
memberikan sifat integral tak tentu adalah linear sebagai berikut. Yang pertama, dx K dikali fx sama dengan K dx fx. Berarti kan huruf besar huruf kecilnya ya. Kemudian yang kedua, dx fx plus gx sama dengan dx fx plus dx. Bu, mohon maaf Bu. Ya, gx. Itu Ya, 15 dari mana Bu? 15 dari mana Bu? Yang itu? Yang contoh ini Bu. 7/7, 8/7 ditambah 7/7, 15/7 bukan? Oh, oke Bu. Kasih Bu. Ya. Dx fx min plus ya, plus dx gx. Oke, yang ketiga, maaf ya tulisan ibu besar-besar, mau lihat di sini ya. 3 dx fx min gx sama dengan dx fx min dx gx. Oke, lanjut ke teorema 2. Di mana teorema 2 ini memuat kelinearan dari integral bla 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 dx. Misalkan f dan g mempunyai antiturunan atau integral tak tentu dan andaikan K suatu konstanta, maka I.1 integral K fx dx sama dengan K integral fx dx. I.2 integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. I.3 integral fx min gx Halo. dx sama dengan Halo. integral fx dx Enggak belum lagi apa? Kenapa? min integral gx dx. Apa? Jadi bisa dipisahkan seperti itu ya. Oke, contoh. Tutup. Tentukan integral
berikut ini. Bawahnya tuh loh yang antum tuh Siapa lu nelpon nih gua? Uktub. Uktuba, uktubu. Uktubina, uktuba. Ini kok ada yang lagi kursus bahasa Arab ya? Yudri mute. Yudri mute. Baik, ini ada integral 7x kuadrat plus 8x dx. Maka kita akan lakukan pengintegralannya. Langsung saja. Sama dengan integral 7x kuadrat dx. Kita pisahkan sesuai sifat pada teorema 2 ini ya. Plus integral 8x dx. Maka diperolehlah 7 integral x kuadrat dx plus 8 integral x dx. Sama dengan 7 dikali x pangkat 3 plus f per 3, maaf, plus C1 plus 8 x kuadrat per 2 plus C2. Selanjutnya, tujuh per 3 x pangkat 3 plus 4 x kuadrat plus 7C1 plus 8C2 sama dengan 7 per 3 x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus ini kan C1, C2 itu kan sama-sama konstanta. Jadi bisa kita jumlahkan menjadi C besar. Ya. Oke, selanjutnya ini ada soal. Silakan Anda hitung, nanti jadikan tugas. Ini ada 2 ya. Ini latihan lebih banyak latihan soal. Min 4. Ayo. Atau mau contoh soal lagi? Ini ada lagi ya. Bisa juga kita ganti X ini menjadi U. Nomor 1. Nomor 2. Integral U pangkat 3 per 2 min 7U plus 8 DU. Nah, ini kita bisa uraikan lagi menjadi integral U pangkat 3 per 2 DU min 7 integral U DU plus 8 integral DU. Sama dengan 2 per 5 U pangkat 5 per 2 min 7 per 2U kuadrat plus 8U plus C. Oke, berikutnya ini Ananda latihan soal, tapi Ibu jadikan tugas. Mungkin di halaman baru ya. Yang pertama integral 1 per
T kuadrat plus akar T dt. Yang kedua, nanti yang kedua nanti dulu ada penjelasan lain. Ini kita kumpulkan aja tugasnya dulu ya di sini. Balik lagi ke halaman yang tadi. Kita masuk ke teorema 3. Teorema 3 ini memuat tentang aturan pangkat yang diperumum. Maaf ya tulisan Ibu ini tulisan dokter nggak jadi ya. Nah ini di sini bunyi teorema ini adalah andaikan G suatu fungsi yang dapat diturunkan dan R adalah suatu bilangan rasional yang bukan min 1, maka integral G X pangkat R G aksen X dx sama dengan, ini kan tadi dari aturan pangkat pengintegralan tadi, kita bisa membuat suatu modifikasi seperti ini ya, maksud teorema 3 ini, R plus 1 per R plus 1 plus C. Kemudian bisa kita ubah menjadi integral U pangkat R du sama dengan U pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Dengan R-nya ini tidak boleh sama dengan min 1. Oke, contoh. Integral X pangkat 8 plus 7X pangkat 10 dikali 8X pangkat 7 plus 7 dx. Maka jika kita misalkan G X itu adalah X pangkat 8 plus 7X, maka G aksen X-nya apa? G aksen X-nya adalah 8X pangkat 7 plus 7. Itu paham ya sampai situ ya? Bu. Maka berdasarkan teorema di atas, integral X pangkat 8 plus 7X pangkat 10 dikali 8X pangkat 7 plus 7 dx itu adalah integral G X pangkat 10 G aksen X dx sama dengan, langsung saja kita masukkan di sini G X pangkat 11 berdasarkan teorema ya, plus per 11 plus C sama dengan X pangkat 8 plus 7X pangkat 11 per 11 plus C. Oke, sekarang kita masuk ke tugasnya. Nomor 1 itu, nomor 2-nya tentukan integral sin
pangkat 7X cos. Maaf. Gak usah dulu masuk ke situ ya. Gak usah masuk ke sini. Integral X pangkat 8 plus 7X pangkat 8 dikali 16X pangkat 7 plus 14 dx. Yang ketiga, integral X kuadrat plus 8 pangkat 7X dx. 4 integral X kuadrat per 2 plus 6 pangkat 2 dikali X kuadrat dx. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu tambah satu lagi soalnya. 5 soal integral. Tambah 2 lagi kali ya soalnya. Ini yang simpel-simpel aja. Ini yang simpel ya, 3X. Ini berdasarkan teorema yang sebelumnya. dx. Kemudian integral 4X kuadrat per 1 min 8X pangkat 3 pangkat 4 dx. 6, 7. Udah cukup lah 6 soal ya. Oke, mungkin itu Ananda. Ini nanti Ibu bagikan materi dan juga latihan soalnya. Oke, baik Ananda. Apakah ada yang ingin dibahas atau didiskusikan sebelum kita tutup? Tapi suara Ibu dan juga materinya bisa dilihat dengan jelas ya, bisa didengar dengan jelas tadi ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Materinya ada diposting ulang tidak, Bu? Ya, nanti Ibu posting. Ibu posting di WA dan di LMS juga. Iya, Bu. Atau mau di LMS saja, biar nggak penuh ya WA-nya. LMS aja kali, Bu. Ya, di LMS saja. Oke. Baik Anda semuanya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi, atau ingin didiskusikan, kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Ibu doakan kita sehat selalu semua. Salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ibu Emit ya. Bu. Belum.